kami berusaha hadir itu kalau dulu hanya didengar. Sekarang di teman-teman generasi milenial itu kami nggak hanya harus didengar, tapi harus terlihat, dilihat juga, dan harus bisa dipegang nih, bisa dirasain. Jadi Elvara itu nggak cuma didengerin nih, tapi kami akan harus hadir di tengah-tengah mereka. Nah, cara Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih di Malang Good Work. Ini teman-teman industri kreatif ngobrol seputar industri kreatif di 17 subsektor. Wah, aku nggak hafal, tapi macam hafal. Salah satunya industri radio. Industri yang cukup seksi bagi saya. Keren. Sepanjang sejarah digital belum lahir, radio sudah menjadi teknologi ya. Apa Pak ya, konvensional. Apa tidak ngomong kurang diperkenalkan. Oke, saya Leo Tani Maju ditemani Mbak Niska. Kita punya narasumber yang luar biasa. Kalah tua awake dhewe, Mbak. Loh ya ngomong umur ya. Kalah senior. Ngomong umur. Pengalaman, kalah pengalaman. Loh, tua itu kan bukan tua di umur, tua di pengalaman. Nah, itu lumayan lah. Oke, kita sambut Mas Birom Ghazali. Tepuk tangan sak stadion. Terus Mas Leo. Santri. Asli Malang, Jakarta, wo. Sama nggak bisa bahasa Jawa berarti Mas? Nunut lahir tuh aku aslinya. Aku diusung cek atau keren gitu kan ya. Jakarta loh, Pak. Iya. Biasa. Tapi saya wis Malang. Tapi sekolahnya dari sekolahnya sudah di Malang apa Jakarta? Waktu itu kan biar kelihatan keren, lahir itu nanggone Jakarta, bakal langsung langsung digombalik nanggone Jawa Timur. Tapi supaya kelihatan aksennya Jakarta gitu kan. Ojo takok sekolah nang ndi? Apa? Ya apa nang kene wis ono ketua OSIS SMA Surabaya. Mosok sekolah nang Malang. SMP-nya graduated. Nah, itu kan nggak ono graduated-nya di mana gitu. Jadi lahirnya di Jakarta, kita mikirnya sekolah Jakarta, ternyata enggak. Pengalamannya luar biasa ini Mas Birom. Gak tak woco sih. Tahu ya? Loh, diwaca sedikit lah, biar tahu lah kita lah. Sekolah ya dua tempat famous lah ya, dari UGM sama UNER. Terus jurusannya nyambung iki Mas, gak koyo sampean, gak koyo aku. Iya. Nyambung, jurusannya sama pekerjaannya itu nyambung. Terus pendidikannya semua juga nyambung ya, periklanan, public relation, penyiaran, jurnalistik, everything about inilah ya, pokoknya segala hal tentang apa ini ya, radio, komunikasi, publikasi kayak gitu-gitulah ya. Iya. Terus pengalamannya juga kalau organisasinya sih banyak ya. Aku coba. Tak deloki tapi Loh, perjalanannya tuh lo banyak ya. Terus organisasinya ini, terus apa aja? Kerjanya ini di radio-radio juga ya. Marketing Perkasa Media Group dan BND Elvara Radio. Oke. Radio anak muda. Banyak. Radio anak muda. Tagline-nya aja radio anak muda. Your inspiration tagline. Your inspiration. Oh, your inspiration. Pengen golek inspirasi rek nang Elvara. Minimal nang ngono iso ngopi iso rokokan iso ngenteni ngono. Iya, tapi Radio Elvara itu cukup keren sebagai radio yang mewakili anak muda ya. Iya, generasinya mereka. Generasinya awake dhewe ae. Apa wis ngono ya. Ya aku ya sing ngrungokno. Radio Elvara itu tahun berapa, Mas? Kita sudah hampir 19 tahun ya berarti. Berarti 17 tahun. 2022. Ya, kurang lebih. Ada yang unik tapi.
aku bayangin aku nggak seberapa padahal kan udah 19 tahun tuh tapi aku nggak seberapa waktu pernah ketemu itu menarik gitu. Nah itu nggak seberapa familiar aku ternyata dengan Elvara. Apa? Karena dalam bayanganku, maaf, Elvara itu adalah radio dengan genre yang bukan genrenya aku. Musiknya. Ternyata sebenarnya genreku. Loh, tapi namanya atau maksa gitu. Maaf, aku kan gak oleh pengen nyebut. maca enom ngono asline Kan gak oleh nyebut tidak boleh mendiskriminasi suatu genre ya. Tapi pokoknya bukan genreku banget gitu. Terus tiba pas dikasih tahu loh, ternyata genrenya genreku juga gitu loh. Kok bisa menjadi begitu? Kenapa? Gak asline dhek gak tau ngrungokno ya. Gak tau. Kok enak. Aduh cuma izin aku aja gak ngrungokno iya. ya. Kalau tak ngomong pas jam iya itu masalah. Ojo pas segmen indie. Musik ku ngomong. Tak kira sejenis lebih ke kayak Melayu. Oh ya. Enggak lah. Terus, itu kan karena memang musik saat itu yang lagi naik daun barangkali. Enggak, aku aja yang salah. Ternyata. Yes, keliru. Iya. Ya sama Afif. Takono. Iya, lagi ngomong apa iki gak jelas. Oke. 19 tahun. 19 tahun. Ya. Cukup eksis ya kalau apakah itu dari dia berdiri sampai sekarang itu konsepnya sama apa mengalami perubahan? Secara konsep sebenarnya Elvara tetap kita konsisten di generasi. Kalau dulu ngomong generasi muda, sekarang orang bicara generasi milenial. Karena sebenarnya sederhana kita berangkatnya. Karena berangkatnya dulu juga berawal dari yang punya online pun juga anak-anak muda juga. Dan kita ngelihatnya bahwa belum ada sebuah radio yang konsisten untuk belajar melihat perkembangan anak muda itu secara lebih dalam. Oke. Karena selama ini yang tak amati di beberapa radio, ketika klaim radio pertama anak muda, semakin lama penyiaran makin tua, nggak bisa ngikutin. Akhirnya jadi akhirnya radio orang tua. Nah, kita ngelihatnya, kita paling suka di Elvara itu banyak memecat anak-anak muda yang sudah kelihatan tua. Dalam arti seleranya tua. Enggak, maksudnya seleranya sudah tua. Koordinator SPG. Mana ya? Hilang. Enggak, sebenarnya lebih banyak kita ngelihatnya cuma itu bahwa generasi milenial ini kan generasi yang hari ini ngomong A, besok ngomong B, berikutnya ngomong C, balik ke A lagi gitu. Sesuatu yang sangat unik. Iya, menarik tapi. Karena mereka ini otaknya itu tidak akan pernah berisi sesuatu yang kalau ngomong kita sudah ngomong 5-10 tahun lagi, mereka cuma ngomong nanti kira-kira aku mau ngapain. Iya. Kira-kira wifi ku aman nggak untuk siang nanti. Selanjutnya terserah nanti lah. Apapun juga itu sesuatu yang nggak akan pernah dalam pikiran mereka lebih detail. Siap. Dan itu jadi menarik. Kenapa? Sebelumnya saya bukan banyak di radio generasi milenial. Basic saya malah berangkatnya banyak radio adult. Radio dewasa, tapi saya pikir radio dewasa secara challenge buat saya ya sudah selesai lah. Saya pikir cuma gitu-gitu aja lah gitu kan. Nggak banyak ini ya. Terus ketika saya melihat bahwa radio gabung di generasi milenial, ya aku pikir menarik gitu. Minimal paling nggak aku kumpulan enom lah, cek enom. Minimal minimal. Itu benar. Nah iya penting, minimal. Saya kumpulan enom itu paling nggak ini malah enom. Iya penting ya. Walaupun udah celok ambumu ya. Iya, walaupun udah celok juga ambil arek gue ya. Bahaya sih apa yang pengen dicelok sama celok gitu. Malah kita tuh lagi celok juga. Iya. Saya selalu bilang rambut saya bukan beruban ini ash gray ini saya. Wow. Ash gray. Enggak percaya kan mereka. Tapi menarik. Pertanyaan saya, apa saja yang dilakukan Elvara sehingga itu menjadi keyakinan bahwa bisa masuk ke segmen anak muda, mengubah anak muda sampai pada risetnya juga. Terus cukup mendalam juga ya, kan fokus Elvara ini ke generasi milenial, sementara generasi milenial itu bukan pendengar radio. Betul. Nah, ini yang menarik. Kalau hari ini gitu. Tapi kalau ngikutin tarikannya sebenarnya kalau di bahasa kita dulu itu sebenarnya anak zaman dirimu dan dirimu gitu ya. Dulu mengenalnya itu sebagai istilahnya pesta buku dan cinta. Jadi party iyo, sinau iyo, cinta itu dalam konteks yang lebih luas gitu kan, yaitu iyo. Itu generasi teman-teman dulu itu seperti itu, pesta buku dan cinta.
Nah, ini berkembang nih. Hari ini teman-teman anak-anak milenial merasa bahwa nggak cuma ngomong pesta buku dan cinta, tapi hari ini mereka akan bilang wifi, internet. Nah, bahwa kami melihat ada tantangan di situ, iya. Bahwa kami melihat ada hal yang berubah dalam sisi pemahaman anak muda terhadap radio, iya. Tapi justru di situ yang membuat kami menjadi tahu bahwa memang anak muda harusnya gitu. Jadi generasi milenial itu harus berubah. Nah, bukan berarti bahwa kami harus ikut berubah menyesuaikan dengan pola mereka, tapi kami harus berubah dalam konteks bagaimana bisa mendekati mereka sesuai dengan selera mereka. Jadi sebagai bagian radionya kami nggak boleh berubah. Bahwa radio itu adalah sebuah media menyampaikan informasi maupun hiburan, titik. Cuma dua itu aja. Dan tapi bagaimana mengemas sebuah informasi dan hiburan ini sehingga tapi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Berarti kan ini menarik, keren. Positioningnya cukup jelas ya. Berarti Elvara ini mengawal anak muda yang berkembang sesuai dengan. Iya, kita berharap seperti itu. Iya, Pak. Karena kita nggak bisa pungkiri itu. Kan istilahnya begini, tidak mau meninggalkan ruh radionya, tapi harus bisa challenge-nya itu mengajak mereka untuk menjadi bagian dari si Elvara ini. Betul. Nah, istilahnya begini, orang yang nggak suka makan kue tapi diajak makan kue. Ya, jadi itu yang di kami itu sulit nggak? Iya. Itu terus sebenarnya caranya gimana strateginya? Jadi kalau di kami teman-teman radio itu sebenarnya ada dua mazhab sebenarnya. Kita mau ngomong mazhab teknologi atau mazhab konten. Oke. Dan itu mungkin juga teman-teman dari anak-anak muda juga melihat seperti itu. Kalau mereka yang bermazhab teknologi, itu semua bentuk teknologi akan selalu diikutin. Konten mereka bisa ambil dari yang mana-mana. Tapi ada juga yang bermazhab konten. Yang bermazhab konten ini teknologi itu hanya bagian dari untuk mendelivery sebuah konten. Jadi yang penting kontennya ini gimana caranya supaya bisa menarik sehingga mereka merasa ini dibutuhkan. Deliverynya bisa melalui teknologi apapun juga. Teknologi adalah alat. Betul. Dan kami akhirnya mengambil mazhab yang konten ini. Nah, aku mazhab itu. Jadi ya, ini dua hal yang itu. Tapi bukan berarti mazhab teknologi hal yang tidak bagus, enggak juga. Ini hanya pilihan. Karena banyak juga beberapa jenis media yang menggunakan mazhab teknologi itu juga dianggap sukses. Jadi mereka mengambil konten dari teman-teman anak muda yang bisa ditampilkan di situ. Nah, ketika bermain dengan mazhab konten, berarti otomatis yang menjadi source paling utama adalah di human resource-nya anak muda. Jadi di SDM-nya. Nah, disinilah justru sebenarnya kami berusaha hadir itu kalau dulu hanya didengar. Sekarang di teman-teman generasi milenial itu kami nggak hanya harus didengar, tapi harus terlihat, dilihat juga, dan harus bisa dipegang nih, bisa dirasain. Jadi Elvara itu nggak cuma didengerin ini, tapi kami akan harus hadir di tengah-tengah mereka. Nah, caranya kami akan selalu membuat sebuah activation, membuat sebuah kegiatan itu yang bisa kami sama pendengar kami jadi dekat. Oh, ini krunya Elvara, ini Elvara. Bisa dipegang, bisa dirasakan. Gimana caranya? Akhirnya kami ngeblend mengajak mereka untuk bisa masuk ke kami. Oh, caranya ngobrol, berbicara dengan seperti diskusi seperti ini, itu seperti ini. Mereka bisa merasakan atmosfer Elvara. Dan orang-orang Elvara... aku belum bisa bayangin nih. Itu dalam bentuk event kah? Dalam bentuk apa? Ya, event hanya menjadi salah satu bagian yang bisa mendekatkan ke mereka. Betul. Tapi kadang-kadang kami mengajak mereka memproduksi konten yang bisa mereka bisa sampaikan secara model mereka, cara mereka kepada kami. Jadi itulah kenapa akhirnya banyak sekali media-media. Jadi ini bangunan besarnya memang Elvara, tapi kami punya delivery konten ini melalui apa nih? Melalui streaming seperti biasanya, internet, radio streaming, mau terestrial biasa, mau lewat sosial media oke, mau lewat WA oke, mau lewat apa oke. Mereka tinggal masukkan konten lewat seperti itu. Jadi dan agendanya hari ini, kalau dulu orang-orang mungkin beberapa media mengatakan bahwa agenda media adalah agenda publik nih. Sekarang kami nggak seperti itu kalau di generasi milenial. Apa yang menjadi agendamu itu ada agendaku. Kalau kalian bicara TikTok hari ini, kamu harus bicara TikTok juga. Kalau kalian bicara hari ini ada kafe yang bagus di sana, kami harus bicara itu juga. Sehingga agenda dari publik ini sangat mempengaruhi agenda kami sebagai media. Nah, inilah pergeseran-pergeseran pola yang
hari ini alhamdulillah kami mencoba bisa lebih survive seperti itu. Berarti nggak cuman ini aja ya, radio yang media informasi dan hiburan, di mana informasi itu adalah mungkin berita yang lagi hangat, kemudian hiburan itu adalah lagu, identik dengan itu. Radio sekarang sudah enggak lagi. Lagu itu hanya sebagai sebuah sarana supaya aku dekat gitu. Jadi informasi itu hanya sebagai sebuah sarana supaya aku bisa dekat sama teman-temanku gitu. Jadi jangan dianggap bahwa lagu itu menjadi bagian yang hanya sekedar hiburan. Kalau mulai sekarang kita ngelihatnya gitu. Tapi kalau kita muterin lagu ini nih, kamu sama aku bisa nyanyi. Ketika kamu sama aku bisa nyanyi, kita deket dan lebih nyaman rasanya. Nah, itu menjadi akhirnya pilihan-pilihan lagu pun menjadi pilihan-pilihan yang aku harus dengerin suara mereka nih. Nggak cuma sekedar dulu kan teman-teman bilang kalau MD itu jadi rajanya sebuah lagu. Di radio itu MD-nya oke, semuanya oke. Hari ini nggak bisa seperti itu generasi milenial. Milenial akan bilang lagumu nggak enak. Ya mungkin kalau MD-nya dari milenial juga kan. Tapi kadang-kadang mereka juga belum tentu bisa membuat sebuah komposisi yang pas gitu kan. Tapi paling tidak suara mereka sudah lebih kami dengarkan. Sehingga itu membuat akhirnya generasi milenial ini sebuah hal yang kalau dibilang bahwa mereka itu pendengar yang eksis. Tapi ada mereka berapa juga tuh kira-kira jumlahnya? Ada estimasi pendengarnya? Kami tidak punya survei secara independen, tapi bayangan kami ketika generasi milenial, survei terakhir di BPS itu mengatakan hampir 50% lebih penduduk Kota Malang itu adalah generasi Z dan generasi Y, itu berarti 400.000 sekian. Dan kami survei terakhir kami hanya di angka sekitar 25 ribuan sampai 30.000 yang mendengarkan. Itu survei internal. Tapi ada juga beberapa teman yang mengatakan bahwa bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Bisa jadi lebih kenapa? Karena kata bilang banyak juga silent listener dari anak muda itu gitu. Tapi banyak juga berkurang, bisa jadi berkurang. Kenapa? Karena hari ini mereka sudah nggak ada di sini nih. Seperti itu. Jadi itu menjadi hal yang buat kami bukan jumlah pendengar yang paling penting. Tapi seberapa besar komunitas itu bisa saling sharing dengan kami. Karena sekali lagi pertanyaan tadi menarik jadi. Hari ini apakah sebuah radio dengan jumlah pendengar yang besar itu menjadi menarik? Bisa ya, bisa enggak. Tapi hari ini sebuah radio yang punya komunitas kuat itu justru lebih menarik. Benar. Itu yang menjadi. Iya, karena komunitas itu bisa jadi mungkin jumlahnya nggak banyak, tapi dia adalah orang-orang yang bisa mempengaruhi opini-opini di bawah di masyarakat seperti itu. Jadi. Tapi Elvara pakai buat aplikasi Android apa enggak? Ya, kita punya aplikasi secara Android, kita punya. Itu kan juga salah satu ini bentuk atau cara yang mendekat. Ya, real untuk bisa sampai pada teman-teman. Betul, itu hanya buat kami menjadi tools, menjadi alat untuk bisa mendekat mereka. Tapi bukan menjadi hal yang menjadi kami harus punya lah. Kalau teknologi nggak punya, kasihan. Kalau mereka nggak bisa dengerin lewat handphone, ya ngapain kami jadi ambil segmen generasi milenial kalau kita nggak bisa dekat sama mereka. Demikian juga seperti ini, podcast apapun juga itu. Jadi kegiatannya apa aja sih sekarang ini? Di Elvara apa aja sih kegiatannya? Selain siaran gitu. Selain siaran. Elvara kan juga punya ini kan, akademi juga ya? Iya, DJ dulu kita pernah punya, tapi sekarang mereka ternyata sudah pinter-pinter. Jadi mereka sekarang itu hari ini sudah merasa sekolah DJ itu bukan menjadi sesuatu yang khusus gitu ya. Akhirnya udah waktunya kalian harus bisa pergi sendiri, bisa berjalan sendiri. Tetapi hari ini yang membuat kami menjadi menarik adalah siaran itu hanya buat kami, siaran itu hanya menjadi sebuah etalase bahwa Elvara masih tetap ada nih. Jadi kalau pengen dengerin Elvara ada nih. Berarti core-nya apa sekarang kalau siaran itu semacam etalase aja? Berarti apa nih core-nya? Core bisnis kita adalah sebenarnya bagaimana kami bisa mendeliver sebuah pesan, baik itu pesan dari government, pesan dari pemasang iklan, pesan dari masyarakat, agar bisa dipahami dan dipersepsi dengan sama ke generasi milenial. Sebenarnya itu aja sebenarnya core bisnis kita. Bagaimana kita sebuah lebih mendekat ke advertising nggak sih? Bisa juga Iya, otak kami sekarang hari ini bukan cuma sekedar jualan namanya airtime, spot adlib dan sebagainya. Otaknya teman-teman radio yang kebetulan di Elvara adalah bagaimana kami bisa menjembatani sebuah pesan yang itu bisa dipahami oleh mereka. Yang mungkin kasus yang lebih real adalah ketika teman-teman KPU itu pernah berbicara bagaimana dengan kami
bagaimana sebenarnya cara membuat anak-anak generasi milenial ini bisa tertarik dengan sebuah politik. Pemilu. Nah, itu menjadi hal sebenarnya itu PR-nya bukan PR radio, tapi buat kami ambil PR itu. Kenapa? Karena kami melihatnya bahwa, oh iya, kalau mereka sudah nggak concern dengan politik, ini bahaya. Apapun yang terjadi hari ini, semua kehidupan bersinggungan dengan politik. Soalnya, ya, kita bernegosiasi ini kehidupan politik. Kita bicara bahwa, kamu ganteng ya. Tapi aku sebenarnya ada maksud, ini politik juga. Kamu sebenarnya, ya semua kehidupan itu berpolitik sebenarnya. Cuman kita selalu mengartikan politik dari sisi yang sempit. Tapi itu menjadi penting, karena ketika bayangkan kita generasi milenial ini sudah apolitis, apa yang terjadi? Pemimpin-pemimpin yang akan muncul adalah pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh orang-orang yang tidak punya pola kritis gitu kan. Nah, kami akhirnya membuat sebuah konsep, oke, kalau gitu mana yang ingin kamu sampaikan, tak kelola dengan bahasa milenial. Jadi saya bicaranya bukan ayo tanggal sekian coblos lah, ayo tanggal sekian sebelum kamu libur nih, kamu pengen nggak tahu siapa yang akan memimpin kamu ke masa depan? Ini loh orang-orangnya. Jadi kami tidak melarang mereka pasti libur gitu loh. Tapi kami bicaranya, sebelum kamu libur nih, ini loh kamu boleh nggak ini? Karena kalau melarang mereka libur, mana ngapain gitu? Kamu cukup 3 menit kok untuk lihat ini. Berarti bisnis radio juga sekarang ini sudah berkembang lah ya? Iya. Apakah itu khusus Elvara? Apakah berkembang itu, atau bergeser? Kalau bergeser enggak, karena dia tetap ada. Ruhnya radio kan tetap. Nah, ini perdebatannya seru ini. Apakah berkembang atau bergeser? Ini perlu karena kami di radio juga nggak bisa memutuskan hari ini. Kalau menurutku sih sementara ini dia belum bergeser, tapi dia apa ya? Mungkin siap-siap ekspansi. Kalau secara teori hari ini semua radio salah. Kenapa bisa? Nggak sama. Karena nggak cuma audio yang dijual gitu kan. Hari ini kalau masalah teori ya semua radio salah. Konsep dari radio pada awal itu sudah berubah. Betul. Kalau jauh. Tapi memang semua harus berubah. Iya. Iya. Teorinya juga harus berubah juga sebenarnya. Kalau nggak berubah ya pasti bisa ini kan musnah, punah. Betul. Saya melihat bahwa radio itu bisa tetap eksis atau menarik sampai hari ini karena memang terutama kalau saya lihat Elvara ya. Jebolan penyiar Elvara itu keren-keren. Nah, ini yang menarik buat kami. Jadi hari ini dan ini tanpa kita sadari, ini adalah jejak 5-10 tahun yang lalu, kami secara tidak sengaja itu banyak menciptakan star-star yang hari ini bisa terlihat. Ketika itu perdebatannya seru. Kita melihara mereka dalam tanda petik gitu ya, memberikan mereka etalase mereka bekerja itu, terus habis itu mereka keluar setelah pintar. Ini hal positif atau negatif? Itu positif. Tuh kan ya, perdebatannya awalnya enggak, wah ini kita udah capek mundur mereka dan sebagainya. Enggak, betul penyenangan. Ini hal positif. Kenapa? Karena itu akan menjadi sebuah brand yang akan membantu kita menjadi, persepsinya jadi seperti itu. Kalau Elvara itu bisa menciptakan seperti itu. Iya. Nah itu sebenarnya perdebatannya kita mulai dari kemarin, 5-10 tahun lalu kita berdebat seperti itu. Semakin banyak kita menciptakan star, harusnya semakin lebih bagus itu. Sehingga akhirnya kita tahu bahwa kita ini memang nggak bisa. Kalau udah ngomong generasi milenial, pendengar kita 5-10 tahun lagi udah bergeser, apalagi orang-orang di internal kita. Itu tadi pertanyaannya. Bagian kita itu ada bagian yang memecati orang-orang. Kalau sudah merasa mainan kamu di tempat bermain Elvara sudah nggak cukup buat kamu, keluar. Bukan berarti kami mengusir, tapi itu kepentingannya teman-teman penyiar itu. Kenapa? Karena kalau nggak gitu kalian nggak bisa berkembang. Kalau berarti nggak ada dong yang ini emang semuanya harus fresh gitu ya di Elvara? Ada bersatu dua. Di etalase. Iya, ada yang di etalase hari ini kita akan terus merefresh mereka. Ada juga kalau saya kan seperti muda, tapi ada yang muda beneran gitu. Tapi pertanyaanku gini, bagi Elvara sulit nggak dari sekarang kalau kebutuhan penyiar itu hari ini seperti apa? Iya, hari ini semua SDM di dunia industri menjerit sulit gitu. Kenapa? Karena radio nggak seksi di mata teman-teman generasi milenial. Asumsinya dulu kan radio ngapain aku didengerin doang gitu, nggak asik gitu. Tapi di balik ketidakseksian itu kami mencoba menampilkan itu tadi, itu banyak sekali cara. Memang radio tidak seksi kalau dilihat hanya sebagai sebuah ansik sebuah radio, tapi radio itu persepsikan sebuah etalase yang, nah challenge kita ke mereka. Kalau kalian mau menjadi sebuah public speaking yang bagus, kalian ingin tampil, ini ada sekolah yang mau dibayarin nih.
Mana ada sekolah yang dibayarin kalau nggak dibayar pemerintah. Dan ini nih Elvara, nih sekolah yang dibayarin. Oke. Sekolah dia dapat duit. Ya dibayarin. Dibayarin ya. Lulus kamu. Dan ini bisa diaplikasikan ke banyak hal. Ke VO, ke MC. Tapi cari talent sulit nggak sih sekarang ini? Ya sulit, ya kalau ngomong sulit. Istilahnya pakai open recruitment atau apa? Oh pasti. Jadi kami justru, tapi open recruitment dilakukan. Tapi justru kami banyak berhasil itu dari kegiatan Goes to Campus gitu. Karena biasanya teman-teman yang menarik yang pendiam-pendiam kayak gini nih, jadi sebenarnya ketika di challenge itu bisa keluarnya banyak gitu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kayak teman-teman seperti jenengan ini. Penjenengan mungkin waktu kuliah masih pendiam-pendiam mungkin gitu. Iya, pendiam dulu. Maksudnya karena pendiam itu apa enggak, jadi enggak kelihatan gitu. Enggak pernah kuliah jadi dia. Nah, itu justru kadang-kadang kan mereka tuh ketika di challenge itu mereka keluar. Jadi kami masih percaya bahwa kampus itu sebenarnya masih bisa dijadikan andalan. Tapi ya itu tadi, asal kita sebagai industri ini mau turun ke mereka. Jadi polanya sekarang seperti itu ya. Udah kan karirnya udah lumayan lama nih. Berubah banget kan pasti ya dari dulu sampai sekarang. Yang paling parah itu selain kalau teknologinya pasti berubah lah ya. Pasti, ya. Tapi yang memang paling parah itu mungkin dari itu ya. Apa nih yang paling nemen, yang paling mendasar? Yang paling gitu. saya bikin kalau ngomong mendasar ya, bahwa dulu ketika saya pertama kali masuk radio itu semua orang satu frame nih. Radio itu adalah sesuatu yang bermainnya yang nggak punya di media lain, apa theater of mind. Oke. Wah, dulu paling jago kalau bikin sebuah skrip, bikin sebuah diskusi tentang theater of mind. Jadi bayangkan sebuah makanan itu, kalau sekarang orang tinggal nge-shoot, zoom in, zoom out, kelihatan semua ini. Kalau dulu gimana ya sebuah nasi itu bisa dimasak rasanya itu gurih. Rasa gurih ini seperti apa? Mendeliver rasa gurih. Nah itu dulu itu seperti itu. Mendeskripsi. Iya, mendeskripsikan itu. Menarasikan, mengilustrasikan. Menyampaikan ke orang akhirnya, yang nggak ada bentuknya. Iya, itu dulu kami di challenge seperti itu di zaman-zaman itu, zaman. Tapi hari ini bahwa itu akan berkurang, iya. Tapi buat saya sekarang mereka tinggal sambil melihat gitu loh. Visual menjadi sesuatu yang kalau nggak kamu bisa lihat nih, lihatin di tayangan visualnya nih seperti oh iya enak dan sebagainya. Bahwa apakah itu buat saya menjadi hal yang kemunduran, saya nggak boleh naif. Tapi saya merasa sedih, iya. Gitu. Karena hari ini akan terlihat banyak sekali teman-teman, terutama teman-teman generasi milenial itu akan lebih susah ketika melakukan, kalau bahasa saya, itu adalah melakukan ad-libbing. Ad-libbing itu dalam artian adalah kalian duduk, jebret, sekalian cerita. Itu akan susah buat mereka. Karena mereka terbiasa dengan alat bantu. Ya, betul. Bayangin saya dulu disuruh menghubungkan antara lampu merah dengan sendok. Ceritakan hubungan lampu merah dengan sendok. Shot 2-3 menit. Saya dulu makan, ketika makan saya itu sudah selesai makan, saya naik sepeda motor dari sepeda. Itu nggak boleh putus, harus nyambung sampai dengan lampu merah. Bisa baik. Itu kompetensi yang nggak boleh diremehkan. Iya, dan itu ad-libbing seperti itu bukan hal yang mudah zaman-zaman dulu, tapi itu sesuatu yang berbicara kompetensi itu akan dibutuhkan sampai kapanpun. Iya, ketika orang harus disuruh menunjukkan gitu aktualisasi dirinya. Ya. Ceritakan kemampuanmu. Gimana ya? Angel. Betul. Makanya praktek aja saya. Itu hal yang menarik. Hari ini kita agak susah ketika anak muda disuruh cerita, ceritakan hubungan antara sendok ini dengan lampu traffic light. Sulit. Dan anak sekarang itu harus runut gitu dan bisa dipahami. Dan anak sekarang kan semakin jarang bertemu sama manusia yang lain kan. Itu kan yang bikin semakin sulit ya. Iya. Semakin suram. Tapi itu semakin membuat kami menjadi lebih dibutuhkan kali ya. Enggak juga maksudnya. Artinya bahwa ada yang profesional, jelas-jelas di situ nggak mudah digeser itu tadi. Dengan kalau kita berbicara fotografi kan sama. Ya. Nggak sesederhana alat datang baru semua orang pegang langsung terus bisa bikin kayak seindah itu ya. Bahwa apa yang disampaikan Mas Birom tadi ini kompetensi yang nggak bisa hilang di telan zaman. Kalau orang disuruh ngomong nggak bisa diwakili apa-apa ini. Saya nggak ngomong ya, saya ini aja.
ini rekaman saya. Nggak iso. Iya betul. Tapi ya itu membuat agak berbedanya di situ. Jadi kalau dilihat tuh teman-teman dulu, kalau teman-teman dulu hari ini suruh datang jebret langsung ngomong hubungan oke ini tentang apa bicara 1-2 menit melalui analisa selesai. Gitu. Tapi anak-anak muda sekarang itu mungkin mereka lebih well prepared, malah mereka mungkin lebih banyak alat bantunya. Gitu. Iya. Dan apakah itu hal ya mau nggak mau kondisinya harus seperti ini? Gitu. Iya kalau membantu. Kalau nah, tadi lu iya, lucu. Tambah nggak fokus. Hari ini dulu saya tes-tesnya seperti itu, tes broadcaster itu seperti itu. Tes-tes yang buat kami menjadi tes yang ini tes apaan nggak masuk akal buat kami. Tapi belakangan kami lihat, oke, ternyata ini adalah kemampuan untuk menganalisa sesuatu menjadi penting. Dan itu menjadi hal yang tidak bisa terwakilkan dengan sebuah teknologi apapun. Akhirnya kami percaya, oh iya. Dulu itu memang manusia itu benar-benar kekuatan manusia. Iya. Sekarang itu memang berarti kita terlalu kalau banyak dibantu. Kalau pertanyaan saya itu bagaimana radio itu bisa menganggap atau bisa yakin bahwa hari ini akan bisa eksis sampai nanti? Sama. Pertanyaanku itu sebenarnya sama Mas. Jadi sebagai pelaku radio ya dengan perubahannya kayak gini. Keyakinan saya itu punya jawaban salah satunya ini tadi. Tapi jawaban yang mungkin muncul dari Mas Biram itu seperti apa? Iya, jadi sebagai pelaku radio itu keyakinan bahwa radio ini akan eksis itu kira-kira itu masih ada dan apa yang membuat yakin bahwa akan terus eksis dan kira-kira sebagai sebuah industri ya, kreatif ya. Dan kira-kira ini eksisnya ini akankah bertahan lebih lama sampai seberapa lama? Iya, gitu. ini diskusinya ini bisa 2 hari 2 malam misalnya. Gitu. tapi itu terlalu minggu Bang, karena kami juga dulu seperti itu ketika pertama kali ditantang seperti itu. Sebenarnya radio itu yang benar itu harus tampil visual atau enggak gitu. Habis itu berkembang lagi sekarang ini ada radio digital ini potensinya seperti apa dan sebagainya. Tapi keyakinan kami cuma sederhana. Kalau manusia sama Tuhan masih diciptakan telinga, maka kami akan eksis. Ya sederhana itu keyakinan kami. Kalau orang masih butuh mendengarkan itu kami kan. Hanya saudara itu aja akhirnya kebenaran. Harus ada yang berbicara. Betul. Dan gimana cara berbicara itu yang benar, yang pas dan bisa membuat mereka itu seperti itu. Jadi hanya seperti itu. Jadi moto ya. Selama manusia masih punya telinga. Aku cukup tertarik tadi bahwa ada satu sebuah kemampuan-kemampuan yang tidak bisa digeser begitu saja ketika ini dikembangkan, benar-benar diolah di radio. Seperti tadi, seperti yang sempat saya sampaikan itu bahwa memang radio itu punya tingkat keseksian tersendiri ya. Jadi radio barangkali frekuensi atau mungkin orang nggak bisa terus-menerus mendengarkan. Yes. Tapi orang akan butuh waktu untuk tetap mendengarkan. Itu aku punya keyakinan seperti itu. Karena ketika kita masih punya imajinasi, bahasa kami, pokoknya kalau kita masih punya theater of mind, orang masih berimajinasi, disitulah sebenarnya. Nah, disitulah akhirnya kami beberapa yang bermazhab konten percaya dengan pembenaran itu. Bahwa nggak akan berubah radio. Dalam sisi bahwa kami akan selalu tampil secara visual. Harusnya kami tampil secara auditif dan sebagainya. Kami masih yakin bahwa visual itu hanya memudahkan. Benar. Yang terjadi yang sudah memproduksi seperti itu kan, radio yang di-live-kan dengan visual itu, sebenarnya kita seneng, kita tertarik, akhirnya cara ngomongin gini. Tapi konsumsi utama kita sebenarnya bukan di situ, tapi telinga. Sing tak rungono koyo ngene iki bae. Ngono cara ngomong. Tapi gak iso lepas bahwa kerenyahan bagaimana ketika lebih penting sebenarnya yang terdeliver di sini daripada yang kita terima di sini. Apalagi untuk radio loh ya. Budaya mendengar kita masih cukup kuat di Indonesia. Dan saya sih percaya bahwa perintah menggunakan tulisan itu masih tidak terlalu ampuh dibandingkan perintah menggunakan suara. Menggunakan lisan. Iya, lisan itu paling gampang. Kalau peraturannya udah jelas nih, dilarang mau ayo jangan ngerokok. Oh iya Pak, padahal udah ada tulisannya seperti itu. Tradisi kita memang masih dominan tradisi. Ada Bapak saya, masih bisa lah. Buat saya, tapi kita nggak tahu lagi gitu. Apakah berikutnya nanti teknologi itu akan memudahkan orang tulisan itu bisa langsung menjadi auditif dan sebagainya. Tapi sejauh Tuhan masih menciptakan telinga itu
saya yakin radio akan masih. Dan radio pasti akan terus bertransformasi. Itu pasti. Itu makanya kalau dulu selama ada upaya untuk transformasi atau mengikuti perkembangan dan tidak kehilangan apa sebenarnya yang dibawa oleh radio ini, saya kira tetap aja nongkrong dimanapun tempatnya. Iya. Mungkin bisa dilihat dari jumlah radio aja ya. Jumlah radio di Malang ini berkurang apa enggak sih sebenarnya dari zaman dulu? Kalau data kita bilang justru hari ini Kota Malang itu ada beberapa investor dari Jakarta yang pengen masuk sebenarnya. Tapi kan frekuensinya nggak bisa ditambah nih karena belum digital. Jadi beberapa radio yang dianggap stagnan itu sebenarnya mereka sudah siap-siap kalau dijual ambil, jual ambil. Itu informasi yang dapat seperti itu. Kenapa? Karena Kota Malang ini masih sangat seksi buat mereka. Secara industri radionya, secara potensi pendengarnya dan sebagainya itu buat mereka sangat seksi. Dan saya juga cukup kaget itu bahwa beberapa investor Jakarta itu sudah ngelihat. Mereka tinggal hanya nunggu aja siapa yang mau siap nih. Oh nggak bisa, nggak mampu nih, ambil. Kalau saya sih ngeliatnya seperti itu. Berkurang ya? Kalau berkurang secara jumlah enggak, tapi bahwa akan ada persaingan yang lebih sengit, iya. Dan saya lebih suka gitu. Karena kalau nggak bersaing nanti kita lele itu akhirnya tutup. Oke, mentai. Oh semuanya udah cukup deh. Udah ngomong sing lain deh pada kerjaan. Makanya lu ngomong aja suwi gitu. Mas, closing statement sing menarik bagi anak muda untuk teman-teman pendengar Elvara atau apa ya? Saya selalu menyuruh mereka itu sesuatu yang selama ini mereka nggak pernah pikirkan. Selama ini beberapa anak muda itu selalu tidak pernah menghitung sebuah resiko. Jadi kalau resikonya hanya malu, tabrak. Saya cuma gitu. Itu aja. Setuju. Kalau cuma sekedar aku diizin, tabrak aja. Karena nggak semua orang yang perhatian sama kalian kok. Keren. Lapo izin. Wong sing kon nonton era izin. Kalau mau tahu lebih lanjut, stay tune di Elvara berapa? Dibaca dulu dong. IG. Media sosial. Oh iya dia @elvara_fm. Oke, maju terus radio di Kota Malang, Elvara dan kawan-kawan yang lain. Saya yakin radio tetap seksi dan tetap bisa kita nikmati. Apapun keadaannya, radio sangat dirindukan. Terima kasih Mas Isom dan Elvara Radio sudah mampir. Mas Birom. Loh ya, saya ngomong apa? Tak apa-apa. Nama itu apa sih ya? Mas Birom. Aku mau ngomong apa? Nama saya itu ya unik kan. Kalau di ada di sini. Iya, kalau di buku telepon itu cuma satu. Zaman dulu kan ada Zero Pages ya, buat pages. Oke. Terima kasih Mas Birom, Ghazali dan Elvara FM. Sukses terus. Jangan kapok mampir di sini, nanti kerjasama dengan teman-teman. Katanya penting itu. Dari acara sampai Disko Pindad. Oke, sampai jumpa di Malang Good Work selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.